Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih terus berikan kepada kita sampai detik ini. Di antaranya Allah mudahkan kembali kita untuk bisa duduk di salah satu taman dari taman-taman surga, sebuah lingkaran yang disebut juga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan hilaqul dzikr, yaitu lingkaran yang manusia di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir ini sifatnya adalah umum. Bisa seseorang itu berzikir dengan lisan, bisa juga seseorang itu berzikir dengan hatinya. Artinya orang-orang yang ada di majelis ilmu itu diajak hatinya untuk selalu mengingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka yang berada di lingkaran zikir itu di dalam surat Az-Zumar. Alladzina fabasyir ibad, maka berikanlah kabar gembira, kata Allah, kepada hamba-hambaku. Hamba yang seperti apa yang berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah? Alladzina yastami'unal qaul, yaitu mereka yang mau menyimak perkataan yang baik. Fayatabi'una ahsanah, dan mereka pun berusaha untuk mengikuti perkataan baik tersebut dengan cara mengamalkannya. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki akal. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih bersama surat Al-Falaq. Kita sekarang akan menjelaskan ayat yang keberapa jamaah? Yang keempat kalau tidak salah, dan ayat yang kelima. Jadi kita sudah sampai di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarri, dan dari keburukan, an-naffatsat, yaitu penyihir-penyihir wanita yang mereka meniup fil uqad, di dalam buhul-buhul. Penjelasan dari ayat yang mulia ini, yang pertama dari kata syarri. Ini untuk keberapa kalinya Allah mengulang kata syarri, jemaah? Ketiga kali ya. Yang pertama, syarri ma khalaq, keburukan semua yang Allah ciptakan.
yang ada di alam jagat raya ini. Kemudian di ayat yang ketiga kita juga akan mendapati kata syarri yang artinya apa? Keburukan. Syarri ghasiqin idza waqab, keburukan waktu malam apabila dia telah gelap gulita. Yang ketiga berarti ini wa min syarrin naffatsat, dari keburukan. Kemudian an-naffatsat, an-nafas ya. Di sini disebutkan katanya itu dalam bentuk jamak muannas salim. Muannas salim, ya muannas salim. Jamak perempuan, penyihir-penyihir wanita. Dan kita sudah sampaikan kalau tidak salah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya penyihir wanita, bukan penyihir laki-laki. Sebab yang pertama kata para ulama, karena Labid bin Al-A'sam, penyihir Yahudi yang mengirim sihir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, praktek sihirnya itu dibantu oleh anak-anaknya yang mayoritas atau semuanya itu adalah perempuan. Labid bin Al-A'sam dari orang-orang Yahudi. Sebab yang kedua, jemaah, kenapa Allah menyebutkannya penyihir wanita? Karena wanita ini adalah makhluk ya yang sering mengedepankan perasaan dibandingkan akalnya. Beda dengan laki-laki, walaupun ada, saya tidak sedang mengeneralisir ya. Walaupun ada laki-laki juga yang suka mendahulukan perasaan, dengan istilah kita baper gitu ya. Baperan ini orang. Tidak semua perempuan, laki-laki pun ada. Cuma pada umumnya perempuan ini seringkali mendahulukan perasaan. Ketika perasaannya ini lebih dominan, sehingga perempuan ini akan mudah ya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Terlebih kalau dia sudah merasa sakit hati. Dan di antara hal nantinya yang akan dikerjakan adalah praktek sihir. Di antaranya juga para ulama menyebutkan bahwa perempuan di zaman dahulu itu, mereka setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, mereka menganggur. Maksudnya tidak ada lagi aktivitas. Maka disinilah celah. Di sini celah syaitan dan bala tentaranya itu bermain. Apalagi ya, ayolah lakukan praktek-praktek sihir. Maka di sini faedahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan biarkan anggota keluarga kita, istri-istri kita ataupun anak-anak kita, mereka dalam keadaan menganggur, dalam kondisi kosong. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya al-faraghu yuqtal. Waktu kosong itu, waktu di mana seseorang tidak diisi dengan kegiatan yang positif, bisa membunuh. Waktu kosong itu lebih bisa membunuh seseorang dibandingkan kesibukan. Maksudnya orang sibuk pasti cepat mati, nggak mesti. Bisa jadi orang yang tidak sibuk itu lebih cepat mati. Maksudnya lebih cepat binasa. Karena dia tidak melakukan hal-hal yang positif. Nah ini jemaah. Kemudian kita pun sebetulnya di Indonesia ini Pak, ada istilah nenek sihir. Nenek itu kan perempuan. Ada tidak sebutan kakek sihir? Ya. Ini kalau kita mau sedikit sambung-sambungkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nafathat karena pada umumnya yang biasanya melakukan praktek sihir adalah perempuan. Walaupun di sana ada laki-laki. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari nafas ini, kenapa Allah tidak menyebutnya wa min syarris sahirat,
Yang disebut oleh Allah itu cara ini, Allah seakan-akan sedang membocorkan gimana penyihir itu beraksi. Kenapa Allah tidak menyebutkannya dari keburukan sahir? Sahir itu kan penyihir tadi. Tapi Allah menyebutnya dan dari keburukan perempuan-perempuan yang meniup. Nah, di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama membocorkan berarti. Allah membocorkan bagaimana penyihir itu beraksi, yaitu dengan meniup buhul. Dan yang menjadi permasalahan kata para ulama bukan tiupannya sebetulnya, tapi apa? Bacaan yang diucapkan oleh penyihir itu. Karena tiupan itu dalam syariat Islam ada tidak jemaah? Meniup itu boleh tidak? Kita meruqyah itu ada tiupan tidak biasanya? Kita berdoa, kita sudah pernah singgung juga di tafsir surat An-Nas kalau tidak salah. Ketika kita berdoa hendak tidur, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, Nabi pun meniup ke tangannya. Jadi setelah qul a'udzu birabbil falaq, baca 3 kali qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Setelah itu dikemanakan? Ditiupkan ke tangan. Berarti praktek meniup ini bukan khusus untuk sihir, yang salah bukan ditiupannya berarti jemaah sekali lagi. Karena dalam meruqyah, kita misalkan meruqyah orang, kita pun meniup ke air itu. Meniup ke air itu baru diminumkan. Nabi SAW sekali lagi dalam riwayat Aisyah, beliau kana idza akhadha madja'ahu nafatha fi yadayhi, apabila beliau hendak tidur berbaring di kasurnya, beliau akan meniup di kedua tangannya. Nafas, meniup sedikit dengan mengeluarkan air ludah, nafas. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faidah dari kata an-nafathat, kemudian fil uqad, ini artinya buhul. Dalam setiap praktek sihir biasanya ada buhul-buhul yang di situ dijadikan rumah, ya, atau bersarangnya syaiton-syaiton. Setiap kali tali simpul buhul itu diikat, kemudian ditiup. Diikat lagi, ditiup lagi. Diikat lagi, ditiup lagi. Kemudian dari ayat yang keempat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil juga beberapa faedah. Faedah yang pertama, surat Al-Falaq secara umum sebetulnya ini kan diturunkan, sababun nuzulnya dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Maka faedahnya, ketika seseorang terkena sihir, itu tidak menurunkan derajat, ya, kemuliaannya. Misalkan ada orang yang suka kesurupan, kita pandang negatif, Pak. Ini biasanya seperti itu. Jangan. Orang yang terkena sihir, dikirim sihir, dia tidak turun derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian, ya, ada sebagian sekte atau golongan yang menolak, tidak mungkin Rasulullah terkena sihir katanya. Maka kita jawab, sihir itu sama dengan penyakit. Nabi sakit tidak? Nabi Shallallahu alaihi wasallam sakit. Beliau pernah demam, beliau pernah sakit perut dan seterusnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, justru dengan adanya penyakit itu bisa meninggikan derajat, bukan menurunkan derajat kalau si orang itu sabar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huznin, tidaklah seorang muslim itu ditimpa dengan kelelahan, capek, kita capek jalan ke kajian, capek. Orang yang disihir pun terkadang dibuat capek,
berobat ke sana ke sini. Wala nasab, wala wasab, dia ditimpa dengan penyakit, dia ditimpa dengan kegelisahan, dia ditimpa dengan rasa sedih, dan ini semua hampir dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Gelisah, sedih. Wala adzan, wala ghammin, hatta syaukah, bahkan sampai duri ya, yang menusuk kakinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya itu keburukan atau kesalahan-kesalahannya. Jadi menjadi penggugur dosa. Ini faedah yang pertama. Jadi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah harus menetapkan juga adanya pengaruh sihir. Jadi as-sihru haqqun. Sihir itu benar-benar ada. Bukan hanya apa ya Pak? Kata sebagian orang hanya apa? Sugesti saja katanya. Tidak. Sihir itu benar ada, nyata adanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi yang menjadi korban. Dan para ulama membagi sihir itu sebagian ada dua, walaupun mungkin dengan bertambahnya atau bergantinya zaman bertambah gitu variasinya. Tapi yang terkenal di kalangan para ulama dua. Yang pertama namanya sihir sorof. Sorof. Sihir sorof. Sorof ini apa Pak? Memisahkan, memalingkan, dan ini yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang prakteknya yang disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir itu bisa untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, suami dengan istri, istri dengan suami. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perasaan ketika beliau disihir? Kata Aisyah, seakan-akan dia mendatangi istrinya, padahal dia tidak mendatangi. Jadi dibuat pisah, dibuat jauh. Yang kedua yang paling masyhur adalah sihir atof. Yang pertama asorof, yang kedua atof. Atof itu apa Pak? Kalau bahasa kitanya pelet, melekatkan yang jauh. Melekatkan yang jauh. Yang tadinya tidak suka dibuat suka. Bagaimana caranya? Dengan dikirim sihir. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sihir ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya kita harus berlindung dari keburukannya. Keburukan sihir itu dua. Keburukan sihir ditinjau dari objek atau subjeknya. Ini kita bagi jadi dua. Yang pertama keburukan untuk subjek. Berarti pelaku sihir itu. Pelaku sihir pun akan mendapatkan keburukan. Dia mengirim keburukan dan dia pun akan mendapatkan keburukan. Keburukan apa? Yang pertama, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Keburukan kekufuran. Bahkan sebagian ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau, as-sihru kufrun, bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Jadi ada yang memutlakan orang yang melakukan sihir pasti kafir karena dia bersekutu dengan iblis. Dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 102 jemaah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh setan-setan tentang kerajaannya Nabi Sulaiman. Jadi setan itu menghasut manusia bahwasannya
Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang megah, memiliki bala tentara dari jin, binatang itu. Nabi Sulaiman melakukan praktek sihir, kata setan. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh setan. Bahwasannya Nabi Sulaiman itu melakukan sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman itu tidak melakukan yang namanya kekufuran. Maksudnya Nabi Sulaiman tidak melakukan praktek sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur. Setan-setan itulah yang kufur. Kemudian juga di ayat 102 ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang dua sosok yang bernama Harut dan Marut. Harut, Marut siapa ini? Para ulama banyak berselisih. Ada yang mengatakan wallahu alam ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih condong kepada bahwa keduanya adalah malaikat. Yang Allah utus bukan malaikat yang dikutuk ya. Ada sebagian orang mengatakan ini malaikat dikutuk. Gimana Pak malaikat dikutuk? Malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan maksiat. Yang namanya dikutuk itu kan biasanya karena melakukan sebuah kesalahan. Harut dan Marut ini diturunkan ke muka bumi ini untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dan keduanya, kata Allah, Harut dan Marut tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang. Jadi memang Harut dan Marut Allah berikan adanya dia mengetahui ilmu sihir. Setiap kali ada orang yang ingin belajar, hatta yaqula innama nahnu fitnah. Pasti setiap ada orang yang datang pengen belajar sihir dong. Mereka berdua akan mengatakan kami berdua adalah ujian. Jadi sudah diwanti-wanti. Fala takfur, janganlah engkau kufur. Ini Pak, setiap orang yang belajar sihir pasti kufur. Ini sebagian ulama berdalil dengan ayat-ayat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau merinci ya, ada sihir yang menyebabkan seseorang itu kufur, ada yang tidak menyeret seseorang itu kepada kekufuran. Di antara yang tidak menyeret kepada kekufuran kalau sihirnya sebatas obat-obatan saja. Cairan-cairan yang diberikan. Seperti itu. Jadi tidak ada sekutu. Dia tidak bersekutu dengan iblis, dia hanya akan apa kalau sekarang lab ya, hasil lab itu Pak, bermain dengan cairan-cairan itu. Disebutnya juga oleh sebagian ulama sihir. Sihir itu malatufa wa ma khafiya wa latufa sababuhu. Sesuatu yang apa itu sihir Ustaz? Supaya lebih jelas Pak, definisi sihir itu apa sih? Sesuatu yang tersembunyi dan sangat tipis sebabnya. Sesuatu yang tersembunyi dan sangat tipis. Sampai-sampai orang yang menderita sihir tersebut atau yang melihatnya tidak merasakan, saking tipisnya. Saking tipisnya. Terkadang ya, ada sebagian yang, dan ini pun terjadi kepada wallahu alam, ini apakah juga di antara pengaruh dari sihir, ya, saudara saya, saudara sebapak, di ibunya dikirim sihir, begitu juga dengan anaknya, dia selalu merasakan rasa sakit di perutnya. Ketika datang ke beberapa rumah sakit menyatakan ini sehat. Ini sehat. Tidak ada masalah. Jadi sebabnya itu sangat tersembunyi. Ma khafiya wala tufa sababuhu. Makanya ini betul-betul orang-orang yang melakukan praktek sihir ini sangat-sangat tercela. Sebagian dalam satu riwayat disebutkan haddus sihri darbatun bisayf.
hukuman bagi pelaku sihir itu dipenggal. Wala yustatab, kata para ulama, dan tidak perlu dimintai tobat. Tidak perlu dimintai tobat. Jadi sebelum dipenggal, tobat dulu. Tidak perlu. Karena kejahatannya sudah betul-betul besar kejahatannya. Dia sudah melakukan teror yang tidak terlihat tadi. Melakukan teror kepada manusia dengan cara yang tersembunyi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, faedah dari ayat yang keempat sebelum kita ke ayat yang kelima. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu bisa diobati. Seseorang bisa menjaga dirinya atau mengobati dirinya dari sihir. Menjaga itu berarti sebelum sihir itu datang. Kalau mengobati setelah sihir itu datang. Mau kita belum terkena sihir atau sudah terkena sihir, di antara caranya adalah membaca surat Al-Mu'awwidatan. Membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan bisa diobati dengan izin Allah. Karena sihir pun bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah sekali lagi 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan mereka itu, para penyihir itu, tidak bisa memodorotkan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah mendengar cerita dari kakak kelas saya yang beliau mondok di Al-Furqan, pondok pesantren namanya Al-Furqan Gresik. Yang ownernya, yang perintisnya adalah Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullah ta'ala. Jadi tidak sekali dua kali banyak orang yang hasad. Ada orang yang tidak suka dengan beliau, dengan pondok pesantrennya, sehingga mengirim sihir. Dan santri-santrinya ketika melewati rumah beliau di pagi hari, misalkan di salat subuh, atau Ustadz Aunur Rafiqnya mendapati ada seperti bola api yang jatuh di depan pintunya, tidak bisa menembus gitu. Artinya sihir itu tidak bisa menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga dan kita bisa mengobati. Dan cara mengobati sihir bukan hanya dengan doa, dengan zikir, tapi juga bisa dengan diantaranya mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Ini diantara keutamaan kurma ajwa, walaupun kata para ulama di hadis ini, nanti saya sebutkan hadisnya, para ulama berselisih, Pak. Sebetulnya tidak mesti kurma ajwa gitu. Yang penting kurma, mau rutob, mau apa lagi? Kurma apa lagi, Pak? Yang penting 7 dimakan setiap pagi. Kenapa Rasulullah nantinya menyebutkan kurma ajwa? Karena dia punya sisi spesial yang lain saja. Tapi untuk mengobati sihirnya bisa dengan kurma yang lain juga. Wallahu a'lam ya. Para ulama berselisih pendapat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Man tasobbaha bisab'i tamaratin ajwah." Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka di hari itu dia tidak akan terkena oleh racun ataupun sihir. Baik. Mungkin ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang keempat. Selanjutnya kita berpindah ke ayat yang terakhir jamaah dari surat Al-Falaq, ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan
orang yang hasad ketika dia hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Di surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan yang terakhir itu hasad. Kata sebagian ulama di antaranya Al-Husain bin Al-Fadl Al-Bajali rahimahullahu taala, innallaha jama'asy syurur fi hadhil ayah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengumpulkan beraneka ragam keburukan di surat Al-Falaq. Wa khatamaha bil hasad, dan Allah menutup keburukan itu dengan menyebutkan keburukan hasad. Kenapa? Liyu'lam, agar manusia mengetahui, annahu akhsat taba'i, sesungguhnya hasad itu adalah sejelek-jelek sifat dan tabiat. Kegelapan malam itu jelek, sihir itu jelek, dan yang lebih jelek dari semua itu adalah hasad. Karena orang yang melakukan praktek sihir pun biasanya berasal dari hasad. Tidak mungkin ujug-ujug iseng-iseng gitu, Pak. Ada pemantiknya, ada pendorongnya. Biasanya orang melakukan praktek sihir itu karena dia iri, dengki, hasad. Dan kalau kita hubungkan, orang mengirim sihir itu tidak mungkin di siang bolong atau jarang. Kapan mengirim sihir? Di waktu malam. Makanya lihat urutannya. Seperti seakan-akan ada hubungan dari keburukan malam, dari ya, dari penyihir, kemudian dari orang yang hasad. Karena orang yang hasad nantinya akan melakukan sihir, dan orang yang melakukan sihir biasanya akan mengirimnya di waktu malam. Kita berlindung dari semua ini. Baik. Jadi kenapa Allah menutup sekali lagi surat Al-Falaq dengan keburukan hasad? Supaya manusia tahu bahwasannya hasad adalah sejelek-jelek sifat yang bercokol di dalam hati manusia. Hati ini adalah apa, Pak? Rumah. Dia adalah tempat bagi ketakwaan, bagi sifat-sifat hati yang terpuji. Tapi di sisi lain, hati juga bisa menjadi tempat bersarangnya sifat-sifat buruk, diantaranya adalah hasad. Dan sebagian ulama menyebut hasad ini sebagai min ummahatidz dzunub. Min ummahatidz dzunub. Dia adalah induk dari segala dosa. Induk dari segala dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Hasadnya tadi, kemudian nantinya sihir, melakukan kezaliman, melakukan praktek ain. Kita akan sebutkan. Sekarang kita akan berbicara tentang apa itu hasad, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud dengan hasad adalah tamanni zawalin ni'mah anil mun'ami alaih, yaitu seseorang mengharapkan hilangnya sebuah nikmat dari orang yang mendapatkannya. Yaitu perasaan seseorang ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Wa khassahu ba'dahum an yatamanna dzalika li nafsihi. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya hasad itu kalau ada orang yang punya perasaan, saya pengen punya kelebihan seperti si fulan, ingin nikmat itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Misalkan tentang jabatan biasanya, ya Pak ya.
promosi jabatan, naik jabatan. Ketika saudaranya mendapatkan kenaikan jabatan, dia ingin jabatan itu hilang. Sehingga dia apa? Ini, melakukan apa biasanya? Gibah. Makanya tadi, gibah itu juga nggak mungkin orang ujug-ujug gibah. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba melakukan gibah. Awalnya apa? Hasad dulu. Hasad dulu. Dia iri, dia dengki, baru dia membicarakan saudaranya, keburukan saudaranya, tujuannya apa? Untuk menggulingkan, untuk menjatuhkan kehormatan, supaya hilang, nanti berpindah kepada dirinya, supaya nanti saya yang naik jabatan itu, bukan si fulan. Wal haq, kata beliau, annahu a'am. Yang benar, hasad itu seseorang mengharapkan nikmat itu hilang, baik berpindah kepada dirinya ataupun berpindah kepada orang lain. Nggak mesti pindah kepada diri kita, Pak. Berpindah kepada orang lain, bahkan sekali lagi a'am. Sekalipun nikmat itu betul-betul hilang, tidak berpindah kepada diri dia, tidak berpindah kepada diri orang lain, yang penting hilang saja. Misalkan seseorang mendapatkan jabatan, saya nggak ridho si fulan itu misalkan dapat jabatan. Gimana caranya? Yang penting dia mati lah. Terserah jabatan itu nantinya mau hilang, tidak berpindah kepada diri saya ataupun kepada orang lain, yang penting misalkan si fulan itu mati dia. Nah ini jeleknya sifat hasad, jemaah. Kemudian kita berpindah kepada poin marotibul hasad, tingkatan-tingkatan hasad. Dan dari sini nantinya kita berlindung dari hasad ini, hasad yang mana sih? Karena hasad itu punya tingkatan. Sebelumnya diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa setiap dari kita itu memiliki bibit hasad di dalam hati kita. Tidaklah setiap manusia kecuali di dalam dirinya ada hasad. Al-laimu yukhfi, al-laimu yubdi, wal karimu yukhfi. Perbedaannya, orang yang jelek dia akan menampakkan hasadnya. Dia akan melampiaskan rasa hasadnya. Misalkan dengan ditusuk ban sepeda motor tetangganya misalkan, atau ditusuk ban mobil saudaranya. Dia akan melampiaskannya. Ini orang jelek. Wal karimu yukhfih, kata beliau, dan orang yang mulia itu berusaha untuk menyembunyikan, maksudnya mengobati, melawan. Tapi setiap kita, mau itu jamaahnya, mau itu ustadznya, pasti ada hasad, tidak? Pasti. Ya, bukan hanya dalam dunia perdagangan ya Pak, dalam dunia persilatan, maksudnya dunia dakwah ini ada hasad ini. Di masjid yang lain, di masjid sebelah jamaahnya lebih banyak. Gimana ini? Supaya jamaah masjid sana hilang, berpindah kemana? Ke Asalam misalkan, waliyadzubillah. Ini semua orang punya bibit hasad, kata para ulama. Bedanya dua. Yang mulia dia akan mengobati, akan melawan, dan orang yang jelek dia akan melampiaskan. Ustadz juga bisa hasad, bahkan hasadnya seorang ulama, hasadnya seorang ustadz lebih berbahaya dibandingkan hasadnya jamaah dan orang awam. Marotibul hasad, kita mungkin tutup dengan poin ini insyaallah. Al-martabatul ula, tingkatan hasad yang pertama ini yang paling jelek. Tingkatan yang paling jelek yaitu apa? Seseorang menginginkan
sebuah nikmat itu hilang. Menginginkan sebuah nikmat itu hilang, baik berpindah kepada dirinya atau betul-betul hilang. Yang penting hilang saja. Ini yang paling jelek. Ini hasadnya iblis, jemaah. Hasadnya iblis. Iblis hasad kapan, Ustaz? Ketika dia masih berada di dalam surga. Makanya kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, awwalu dzanbin usiyallahu bihi fis sama, bahwasanya hasad adalah dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit. Hasad adalah dosa pertama yang Allah dimaksiati oleh makhluk kapan? Ketika masih di langit, yaitu iblis. Hasad kepada Nabi Adam. Akhirnya karena kenapa hasadnya? Banyak keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diciptakan, iblis mendapatkan sujud penghormatan dari para malaikat. Kok saya ketika diciptakan, kata iblis, saya nggak dapat sujud ya? Ini anak baru. Jadi malaikat, iblis, Nabi Adam tuh punya urutan. Nabi Adam ini terakhir, Pak. Seakan-akan ini anak baru kok banyak dapat bonus gitu. Ini anak baru banyak dapat bonus. Gimana ini? Akhirnya ketika iblis ini hasad, dia mengatakan kepada Allah dengan sombongnya. Ya, sombong itu juga muncul dari hasad, jemaah. Sihir tadi dari hasad. Gibah munculnya dari hasad. Apalagi tadi sombong. Kalau yang terkenal kan iblis itu sombong. Sebelum dia sombong itu apa? Hasad dulu. Dia melihat nikmat-nikmat Adam alaihi salam. Dia mengatakan kepada Allah, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api, ya Allah. Sedangkan Engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Sehingga saya pun nggak mau sujud. Nggak bisa saya sujud kepada Adam. Saya harusnya lebih mulia. Ini gara-gara iblis ini hasad. Dan sangat parahnya hasadnya iblis ini. Sudah seakan-akan kalau bahasa kitanya menutup mata hatinya, Pak. Dia udah nggak peduli. Mau saya dikeluarkan dari surga, kan? Mau saya dikeluarkan dari surga, mau nanti saya di hari kiamat dimasukkan ke neraka jahanam, saya nggak peduli. Gimana caranya Adam dengan anak keturunannya binasa, hilang juga nikmat dari mereka. Gimana? Ini jeleknya jenis hasad yang pertama, yaitu hasadnya iblis. Yang penting nikmat itu hilang. Saya nggak usah bertukar posisi. Iblis minta tukeran posisi, tidak, Pak? Ya Allah, saya pengen tukeran posisi lah. Adam yang keluar, saya yang masuk. Kata iblis, nggak perlu saya bertukar posisi. Gimana caranya kita sama-sama keluar dari surga? Akhirnya iblis duluan kan yang dikeluarkan dari surga, baru Adam. Dan ini juga jenis hasad yang pertama ini dipraktekkan oleh siapa, Pak? Orang-orang Yahudi. Mereka adalah pewaris-pewaris iblis di atas muka bumi ini. Yahudi. Kok bisa, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada." Kata Allah, kebanyakan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, mereka sangat berharap mengeluarkan kalian dari agama Islam, membuat kalian itu murtad dari Islam setelah kalian beriman. Orang Yahudi tidak minta bertukar posisi juga, Pak.
Gimana supaya mereka disebut orang beriman, kita kafir. Orang Yahudi pengennya kita sama-sama kafir yuk. Gimana caranya? Kita ini semuanya sama-sama kafir saja sudah. Ini jeleknya jenis hasad yang pertama. Selanjutnya kita ke martabat yang kedua, al-martabatus tsaniyah. Martabat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah taala, yaitu ayyatamanna syakhs, seseorang memiliki keinginan nikmat yang ada pada diri orang lain itu berpindah kepada dirinya. Beda tidak dengan yang pertama? Beda. Kalau yang pertama betul-betul hilang, nggak peduli dia mau hilangnya kemana. Kalau yang kedua ini, seseorang memiliki perasaan benci, bahkan dalam definisi yang lebih sempit ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-bughdu wal karaha lima yarahun nas min halil mahsud. Seseorang, hasad itu apa sih? Ketika seseorang memiliki perasaan benci. Memiliki perasaan benci ketika melihat keadaan orang lain itu baik. Jadi perasaan benci saja, Pak. Ustaz, saya ini hasad nggak? Antum tanyakan diri antum benci nggak ketika melihat orang lain itu mendapatkan nikmat? Kalau antum benci, berarti antum sedang hasad. Ini lebih detail lagi ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi. Seseorang yang punya perasaan jengkel, Ustaz, setiap kali mobil tetangga saya lewat, mobil baru nih, kok hati saya kok panas ya. Nah ini perasaan benci ini berarti nih si orang ini hasad ya. Setiap si ustadz, misalkan kalau ustadz Pak, setiap ustadz itu posting flyer kajian, oh saya yang gerah ya. Ah ini jauh hasad ini. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sekali lagi kita di martabat atsaniyah, tingkatan yang kedua, gimana caranya nikmat itu berpindah kepada dirinya. Dan ini dipraktekkan oleh siapa? Qabil kepada Habil. Wa awwalu dzanbin usiyallahu bihi fil ard, kata Imam Qurtubi. Dan hasad adalah dosa yang Allah pertama kali dimaksiati di atas muka bumi. Hasad adalah dosa pertama di langit, dan hasad juga adalah dosa pertama di atas muka bumi. Kan Qabil ngebunuh Habil nggak ujug-ujug, Pak. Tidak tiba-tiba juga membunuh. Lihat, dosa pembunuhan juga awalnya dari mana? Hasad. Luar biasa. Ummul khaba'is, min ummahati dzunub. Dia adalah induknya dosa. Qabil itu kan kenapa irinya? Hasadnya gara-gara apa? Istri Habil lebih cantik, ya Pak. Ini juga ya. Istri saudara kita lebih cantik, gitu ya, lebih kaya dan seterusnya. Istrinya lebih cantik, kemudian ketika saya berkorban, kurbannya Habil yang disambar oleh api. Ini tanda Allah menerima. Sedangkan kurban saya tidak disambar oleh api. Dia hasad. Akhirnya apa? Gimana caranya? Satu-satunya makhluk yang ada di atas muka bumi ini keturunan Adam saya. Mungkin nanti fokus Allah hanya kepada saya saja. Akhirnya dia bunuh saudaranya Habil itu. Ini yang dipraktekkan, jenis hasad yang kedua ini dipraktekkan oleh Qabil kepada Habil. Dan dipraktekkan oleh ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Dia tidak, gimana ayatnya di dalam surat Yusuf? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf. Uqtulu Yusuf, kata sebagian saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Bunuh saja Yusuf.
awitrahu, atau lemparkan dia, buang dia ke tempat yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya wajah bapak kita, abah itu nanti wajahnya, perhatiannya udah nggak ke Yusuf lagi. Kemana? Berpindah ke kita. Gitu. Gimana ini? Supaya perhatian jangan sedikit-sedikit ini juga terjadi antara saudara biasanya. Si kakak lagi. Gimana ini? Supaya perhatian orang tua itu ke saya, bukan ke saudara saya. Ini hati-hati. Bukan hanya kepada orang lain, tapi dalam lingkungan keluarga kita sendiri, Pak. Antara suami istri, bisa aja ada hasad. Adik kepada kakak juga bisa hasad. Semua kita punya bibit hasad. Ya. Semua kita memiliki bibit hasad. Masih ada 3 ya, tapi khawatir saya terlalu panjang. Mungkin kita tutup nanti. Insya Allah mudah-mudahan masih dilanjutkan dan kita nanti sekalian sambung ke tafsir surat Al-Ikhlas insya Allah. Ya, sedikit saya menarik ini Syekh Mustafa Al-Adawi ketika mencontohkan tingkatan hasad yang kedua, itu apa tadi? Mengharapkan nikmat orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Kata Syekh Mustafa, contohnya adalah ketika seseorang melihat atau tertarik kepada wanita yang cantik. Ternyata wanita ini sudah dimiliki oleh orang lain. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh si laki-laki ini, dia mungkin berangan-angan, mudah-mudahan suaminya cepat mati. Ya, mudah-mudahan suaminya cepat mati. Atau intinya bagaimana suami istri itu cerai, supaya nanti si wanita cantik itu bisa saya nikahi. Kalau di kita, Pak, istilah kita ini, kutunggu jandamu. Nah ini berarti kalau ada judul kutunggu jandamu, ini takutnya hasad ya. Hati-hati. Tapi nggak mesti juga, ya tidak mesti. Cuma ini saja apa namanya, nah, selingan, betul. Ya. Wallahu a'lam. Dan demikian jamaah yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Ya, dari Ustaz Novel, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Berkaitan dengan dosa pertama dari ungkapan Imam Al-Qurtubi. Dosa pertama itu hasad atau pembunuhan. Karena ada ayat di dalam surat Al-Baqarah tadi, para malaikat ketika Nabi Adam sebelum diciptakan, ada percakapan antara Allah dan para malaikat. Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau hendak menciptakan makhluk ya Allah yang nantinya mereka akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi ini muka bumi ini sudah adem, sudah tentram ya Allah. Nanti engkau menciptakan manusia ini, nanti mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dipotong misalkan pohon-pohon ya, akhirnya banjir, itu kan kerusakan. Ini sebetulnya dosa pertama. Kenapa malaikat itu mengucapkan itu kepada Allah? Karena sebelumnya sudah terjadi kerusuhan, yaitu apa Pak? Syaitan. Syaitan itu sudah bertebaran di atas muka bumi dan mereka antara satu dengan yang lainnya saling membunuh. Jadi
malaikat menyimpulkan, ya Allah, ini sekarang sudah damai, sudah diamankan. Apakah nanti dengan engkau ciptakan manusia itu, nanti makhluk ini nantinya akan berbuat kerusakan lagi. Sama seperti sebelumnya, maksudnya setan-setan itu, yang lebih dulu daripada manusia. Ya Allah alam, mungkin ditimbang, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini ketika manusia ditimbang dari sisi manusianya, bukan dari makhluk secara umum. Kalau tadi kan man yufsidu fiha itu malaikat menisbatkannya bukan kepada manusia, tapi kepada iblis saja gitu, maksudnya kepada setan. Tapi Imam Qurtubi mengatakan dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi setelah manusia itu ada gitu. Allahu a'lam. Bapak ini dulu ya Pak, maaf. Silakan. Karyawan kepada karyawati. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan candaan ya, yang dianggap dengan sungguh-sungguh. Tadi memang ini mudarat ketika perempuan itu banyak bekerja di luar rumah, dia bisa menimbulkan fitnah tadi. Menimbulkan fitnah, bahkan dengan ada istilah tadi, kutunggu jandamu, akhirnya jadi bahan olok-olokan. Kita tidak tahu perasaan suaminya di rumah ya, atau di tempat yang lain ya, ketika istrinya seperti itu kan. Yang saya tahu Pak, wallahu alam, yang ada istilah baik itu sungguh-sungguh atau bercandanya dianggap serius di dalam agama itu dalam 3 hal kalau tidak salah. Yang pertama dalam masalah pernikahan, yang kedua dalam masalah talak, yang ketiga dalam masalah rujuk. Kalau hanya sekedar ucapan tadi, wallahu alam, artinya belum terjadi, entah itu pernikahan mungkin, atau misalkan istri pun belum menjadi statusnya belum bercerai, jadi tidak menjadikan itu adalah sesuatu yang terjadi lah. Jadi bercanda atau sungguh-sungguh itu dianggap serius dalam 3 hal ini. Cuma untuk ungkapan tadi tidak menjadikan itu berarti kita menikahi si perempuan itu kan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah sikap orang tua. Bukan hanya sikap orang tua kepada anak Pak, tapi sikap suami juga kepada beberapa istrinya kalau memang ada mental ta'adud ya. Cinta itu kata para ulama, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasannya manusia itu tidak bisa mengatur rasa cintanya. Pasti akan ada kecondongan kepada salah satu. Tidak bisa sama. Bohong kalau cintaku kepada kedua istriku sama bohong. Ibu jangan percaya ya. Artinya pasti beda. Pasti beda. Begitu juga Nabi siapa tadi yang Nabi Yusuf itu ayahnya siapa? Nabi Yakub alaihi salam, tidak sama. Dan itu manusiawi. Yang bisa diupayakan supaya menghilangkan hasad adalah komunikasi yang baik.
Kenapa saya memberikan perhatian seakan lebih kepada si fulan ini, anak yang bungsu yang terakhir, karena misalkan dia punya penyakit ini. Jadi dikasih pengertian seperti itu. Bukan semata-mata misalkan karena wajahnya atau apa, karena misalkan ada sisi lain. Dan seorang anak juga harus paham dengan harus memberikan uzur kepada orang tuanya kalau anaknya ngaji ya Pak. Adil itu tidak selalu harus sama kan gitu. Adil itu dalam Islam tidak selalu harus sama. Allahu a'lam. Ya, terakhir Bapak silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Betul, hasad adalah penyakit hati. Dia berasal dari hati, tapi dia bisa ditimbulkan dari sesuatu yang nyata, maksudnya yang sifatnya terlihat. Kalau hati kan tidak terlihat. Jadi dia adalah penyakit hati yang bercokol di dalam hati manusia, tapi sebabnya bisa dari lain. Bedakan antara dia sudah terjadi dan sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadinya bisa jadi karena omongan. Maka ini juga ada kaitannya bagaimana cara mengobati hasad. Ya. Yang pertama diantaranya nanti kita akan lebih mendalam mungkin insya Allah tentang obat hasad ini. Di antaranya Pak, qat'un nazar an halatin nas. Menundukkan pandangan kita dengan kondisi manusia. Maksudnya jangan selalu kepo. Kenapa orang tadi misalkan kita juga tadi ketika misalkan orang banyak bercerita yang seakan-akan dia memancing hasad kita cukupkan atau kita pamit dari majelis itu. Assalamualaikum udah. Subhanakallahumma wa bihamdik lah nanti. Ini udah ngomongin orang. Maksudnya di antara cara mengobati hasad kita jangan selalu ingin tahu dengan kondisi orang lain, khususnya ketika orang lain itu mendapatkan nikmat. Kalau misalkan ketika dapat musibah, mungkin di situ nanti akan terjadi namanya ta'awun, ya, saling membantu. Tapi kalau misalkan sudah ngomongin nikmat, ini udah jangan terlalu dikulik gitu Pak. Nanti akan timbul hasad. Jadi jangan, diantaranya kata para ulama, qat'un nazar, memutus pandangan kita dari keadaan manusia atau saudara kita yang mendapatkan nikmat. Dia sudah memang takdirnya mendapatkan nikmat itu. Sudah sampai di situ saja. Wallahu a'lam. Demikian Bapak atas pertanyaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.